Dalam dunia militer modern, ada masa ketika sebuah senjata lama kembali muncul dan tiba-tiba menempati pusat perhatian. Bukan karena teknologinya baru, tetapi karena perang berubah, karena kebutuhan berubah, dan karena strategi berkembang ke arah yang sulit diprediksi. Itulah yang terjadi ketika Rusia menghidupkan kembali produksi bom raksasa FAB-3000, sebuah amunisi 3 ton yang selama puluhan tahun hanya menjadi catatan sejarah industri Soviet. Kini, bom itu kembali memasuki medan analisis global, tidak sebagai simbol masa lalu, tetapi sebagai bentuk nyata dari bagaimana perang besar bergerak menuju arah yang lebih industrial, lebih masif, dan lebih mengandalkan kapasitas produksi daripada kecanggihan elektronik semata. FAB-3000 adalah bom gravitasi berdaya ledak besar. Ia dirancang untuk menghancurkan struktur beton, membuat kawah dalam, dan merusak fasilitas industri dalam satu serangan. Tanpa panduan presisi, bom seperti ini dulunya dianggap kurang relevan. Namun keadaan berubah ketika Rusia memakai UMPK, kit sayap lipat, dan sistem pandu sederhana yang memungkinkan bom meluncur 40 hingga 70 km sebelum jatuh ke target. Teknologi ini bukan revolusi, tetapi dalam konteks perang panjang, ia menjadi solusi murah, efektif, dan bisa diproduksi ribuan unit. Inilah yang membuat FAB-3000 kembali menjadi bagian dari perencanaan strategis Rusia. Hingga kini, belum ada dokumentasi visual publik yang menegaskan penggunaan FAB-3000 di Ukraina. Yang terlihat di lapangan adalah penggunaan intensif versi lebih kecil, FAB-500 dan FAB-1500, dengan dampak destruktif yang signifikan terhadap kota-kota berbenteng. Namun, dari perspektif strategis, ketidakhadiran bukti bukan berarti ketidaksiapan. Banyak analis menilai Rusia mungkin menunggu kondisi tertentu. Misalnya, ketika mereka menghadapi kota yang sudah sangat difortifikasi atau posisi yang sulit ditembus oleh artileri biasa. FAB-3000 dapat menjadi alat untuk membuka jalur bagi pasukan darat tanpa harus menghabiskan waktu seminggu di medan tempur. Dengan kata lain, bahkan tanpa digunakan, keberadaan bom ini sudah memengaruhi cara kedua pihak menyusun strategi. Yang membuat FAB-3000 menarik bukan hanya ukurannya, tetapi fakta bahwa Rusia kini memproduksinya kembali dalam jumlah besar. Pabrik amunisi yang sebelumnya tidak aktif, kini beroperasi penuh. Mesin-mesin tua diperbarui, lini produksi dibuka kembali, dan bom-bom besar kembali dirakit dalam jumlah yang meningkat setiap bulan. Perang modern bukan hanya soal inovasi, ia sekarang juga soal kemampuan untuk memproduksi amunisi murah dalam jumlah besar tanpa berhenti. Rudal, presisi sangat kuat, tetapi terlalu mahal untuk digunakan terus-menerus. Sebaliknya, FAB-3000 dapat dibuat dalam biaya relatif rendah, tetapi menghasilkan efek yang bahkan bisa menandingi rudal dalam konteks tertentu. Ini mencerminkan perubahan besar dalam cara Rusia melihat perang, bukan hanya sebagai pertarungan teknologi, tetapi sebagai kompetisi kapasitas industri. Bagi militer Ukraina, ancaman terbesar dari FAB-3000 bukan sekadar daya rusaknya, tetapi jarak peluncurannya. Untuk menembakkan bom glide, pesawat Rusia tidak perlu memasuki zona pertahanan udara Ukraina. Hal ini membuat intercept menjadi jauh lebih sulit. Sistem pertahanan jarak pendek tidak efektif menghadapi bom besar yang meluncur dengan kecepatan tinggi dari ketinggian. Satu-satunya cara menghentikannya adalah menyerang pesawat pembawanya. Namun, hal itu membutuhkan sistem jarak jauh yang jumlahnya terbatas. Karena alasan inilah,
Isu FAB 3000 sering disebut dalam diskusi militer Ukraina, terutama terkait kebutuhan pertahanan udara tambahan. Tanpa memihak, yang jelas adalah bom ini mengubah kalkulasi keamanan udara Ukraina secara signifikan. Di luar medan perang, dunia memandang kebangkitan FAB 3000 dari dua sisi. Pertama, sebagai sinyal bahwa Rusia memasuki fase perang industri besar-besaran. Negara-negara barat membaca ini sebagai peningkatan ritme produksi yang tidak lagi mengandalkan rudal mahal, tetapi pada amunisi besar yang dapat dibuat dalam jumlah besar. Kedua, analis global menilai fenomena ini sebagai tanda bahwa perang modern mulai kembali menyeimbangkan diri antara teknologi tinggi dan volume produksi. Dengan kata lain, tidak semua kemenangan ditentukan oleh kecanggihan, tetapi oleh kemampuan mempertahankan tempo operasi. Organisasi internasional juga memperingatkan risiko kemanusiaan jika bom seberat ini digunakan di area padat penduduk. Namun secara strategis, mereka memahami bahwa penggunaan bom besar seringkali merupakan konsekuensi dari konflik intens yang melibatkan dua negara dengan kekuatan militer besar. FAB 3000 mewakili dua aspek penting perang modern. Pertama, kapasitas produksi. Negara yang mampu membuat amunisi besar secara konsisten akan memiliki keuntungan signifikan dalam perang jangka panjang. Kedua, evolusi taktik udara. Dengan kit glide sederhana, pesawat tempur dapat meluncurkan bom dari jarak aman sekaligus tetap menghasilkan dampak besar di lini depan. Ini menciptakan dinamika baru. Pertahanan udara harus menyesuaikan. Perencanaan kota harus berubah. Dan operasi militer harus mengantisipasi kemungkinan serangan destruktif yang bisa diluncurkan dari puluhan kilometer. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.